Apa jadinya jika cinta sejati mampu mengubah nasib seseorang? Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan keajaiban cinta yang menghapus kutukan, membuktikan bahwa keindahan hati lebih penting daripada rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Musafir Cinta. Di sini, kami berbagi kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi yang dapat menggetarkan hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru di channel ini. Mari kita mulai kisah ini dengan membaca sholawat bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sebuah desa terpencil yang terletak di antara perbukitan hijau dan sawah yang terbentang luas, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia adalah anak yatim piatu yang sejak kecil harus berjuang untuk hidupnya sendiri. Ibunya meninggal dunia ketika ia baru berusia 7 tahun, dan tak lama setelah itu, ayahnya menyusul karena sakit yang tak mampu diobati akibat kemiskinan mereka. Sejak saat itu, Raka harus mandiri. Pagi-pagi sekali, ia bangun untuk bekerja sebagai buruh tani di ladang milik warga desa. Upah yang ia terima memang tidak besar, tetapi cukup untuk makan sehari-hari. Hidupnya sangat sederhana. Ia tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa yang hampir rubuh, dengan hanya beberapa barang seadanya. Meskipun hidup dalam kekurangan, Raka dikenal sebagai sosok yang baik hati dan murah senyum. Anak-anak desa sering datang ke gubuknya untuk mendengarkan cerita yang ia buat dari imajinasinya. Ia menjadi semacam pahlawan kecil bagi mereka, meski dirinya sendiri sering kesepian. Pada suatu pagi yang cerah, Raka memutuskan untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Ia menyusuri jalan setapak yang penuh dengan dedaunan kering. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara tangisan yang pelan, seperti seseorang yang berusaha menyembunyikan kesedihannya. Dengan rasa penasaran, Raka mengikuti arah suara itu dan menemukan seorang wanita muda duduk di bawah pohon besar, menundukkan kepala sambil menangis. Wajah wanita itu tampak berbeda dari kebanyakan orang. Ia memiliki bekas luka di pipi dan bentuk wajahnya tidak simetris, sehingga membuat orang-orang sering memandangnya dengan rasa kasihan atau jijik. Namun, Raka tidak melihat itu sebagai hal yang penting. Ia mendekati wanita itu dengan lembut, lalu berkata, "Mengapa kau menangis di sini sendirian? Apakah ada yang bisa kubantu?" Wanita itu terkejut dan mengangkat kepalanya perlahan, menatap Raka dengan mata yang penuh rasa takut dan curiga. "Tidak ada yang bisa membantuku," katanya dengan suara pelan. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Raka yang membuat wanita itu merasa sedikit nyaman. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Laras. Ia mengaku sering datang ke hutan untuk menghindari pandangan orang-orang yang selalu mencemoohnya. "Aku tidak suka berada di tengah banyak orang," kata Laras dengan nada getir. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kau tidak perlu menghindari dunia, Laras," katanya. "Dunia mungkin tak selalu ramah, tapi pasti ada tempat untukmu." Kata-kata itu membuat Laras merasa terhibur, sesuatu yang jarang ia rasakan. Sejak pertemuan itu, mereka mulai sering bertemu di hutan. Raka selalu menyempatkan diri untuk membawa sedikit makanan atau minuman untuk Laras. Mereka berbagi cerita dan perlahan, rasa canggung di antara mereka menghilang. Raka tak pernah menganggap Laras sebagai seseorang yang berbeda. Baginya, Laras adalah sosok yang menarik karena kecerdasannya dan cara ia memandang dunia, meski Laras sendiri selalu merasa dirinya tak berharga. Di balik pertemuan-pertemuan itu, Laras sebenarnya menyimpan sebuah rahasia besar yang ia sembunyikan dari Raka. Ia bukanlah wanita biasa. Laras adalah anak tunggal dari seorang pengusaha kaya raya bernama Pak Aditya yang tinggal di kota besar. Namun, kisah hidupnya penuh dengan tragedi. Laras lahir dengan wajah yang dianggap tidak sempurna, akibat sebuah kutukan yang diterima ayahnya dari seorang pengemis tua. Bertahun-tahun yang lalu, Pak Aditya pernah mengusir pengemis tersebut dengan kasar ketika pengemis itu meminta makanan di rumahnya. Sebelum pergi, pengemis itu berkata, "Jika kau tidak peduli pada orang miskin,
Suatu hari nanti anakmu akan menanggung kesombonganmu. Ia akan lahir dengan wajah yang menjadi peringatan bagimu. Kutukan itu terbukti ketika Laras lahir. Meskipun orang tuanya berusaha menerima keadaan Laras, ia selalu merasa terasing dari keluarganya, terutama dari pandangan dunia luar. Ketika Laras beranjak dewasa, rasa sakit karena penolakan dari masyarakat semakin sulit ia tanggung. Orang-orang selalu berbicara tentang dirinya di belakang. Bahkan beberapa anak-anak sering menertawakannya di jalan. Laras merasa bahwa kehadirannya hanya membawa rasa malu bagi keluarganya. Ia kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah dan menjalani hidup sendiri. Sebelum pergi, ibunya memberikan sebuah liontin berwarna perak dengan ukiran nama Laras di dalamnya. Liontin ini akan menjadi pengingat bahwa kami selalu mencintaimu, kata ibunya sambil menangis. Dengan berat hati, Laras meninggalkan rumah besar yang telah menjadi tempatnya bertumbuh, dan memilih untuk hidup di tempat terpencil, jauh dari orang-orang yang mengenalnya. Di hutan kecil dekat desa tempat Raka tinggal, ia menemukan ketenangan. Namun, di dalam hatinya, Laras selalu bertanya-tanya, apakah ia akan menemukan seseorang yang bisa mencintainya apa adanya? Di masa lalu, kehidupan keluarga Pak Aditya terlihat sempurna. Ia adalah seorang pengusaha sukses dengan rumah megah di tengah kota. Namun, sifatnya yang angkuh dan memandang rendah orang miskin membuatnya sering bersikap sewenang-wenang. Suatu hari, seorang pengemis tua datang ke rumahnya, mengetuk pintu dengan tangan gemetar, meminta sedikit makanan. "Tolonglah, Pak, saya sudah 2 hari tidak makan," pinta pengemis itu dengan suara lemah. Namun, alih-alih memberikan bantuan, Pak Aditya justru menghardiknya. "Pergi dari sini, kau mengotori halaman rumahku," bentaknya sambil menutup pintu dengan kasar. Pengemis itu menatap rumah besar itu untuk terakhir kali sebelum menggumamkan sesuatu. "Kesombonganmu akan dibalas. Suatu hari nanti, anakmu akan menanggung akibatnya." Kata-kata itu awalnya dianggap sebagai omong kosong belaka. Namun, ketika anak pertama mereka lahir dengan wajah yang buruk rupa, semua orang terkejut. Pak Aditya menyadari bahwa kutukan itu nyata, dan sejak saat itu ia hidup dalam rasa bersalah yang terus menghantuinya. Sebagai anak yang terlahir dengan rupa yang dianggap cacat oleh masyarakat, kehidupan Laras tidak pernah mudah. Sejak kecil, ia selalu menjadi bahan ejekan dan gunjingan. Teman-teman seusianya menolak bermain dengannya. Bahkan beberapa orang dewasa pun memandangnya dengan penuh rasa iba. Laras tumbuh dengan kepercayaan diri yang terkikis oleh penghinaan. "Kenapa aku harus lahir seperti ini, Bu?" tanyanya suatu malam kepada ibunya, dengan air mata mengalir di pipinya. Ibunya hanya bisa memeluknya erat, tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Pak Aditya, di sisi lain, selalu menjaga jarak. Meski ia tidak pernah secara langsung menyalahkan Laras, rasa bersalah atas kutukan itu membuatnya sulit menunjukkan kasih sayang secara tulus. Laras merasa terasing, bahkan di rumahnya sendiri. "Aku ini beban, bukan anak," pikir Laras dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, ia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian adalah pergi jauh dari keluarga dan mencari jalan untuk menghapus kutukan tersebut. Ketika Laras bertemu Raka di tepi hutan, ia tidak berharap banyak. Selama ini, setiap orang yang bertemu dengannya selalu menjauh atau menunjukkan ekspresi jijik. Namun, Raka berbeda. Ia berbicara dengan Laras seperti seorang teman, tanpa sedikit pun nada menghakimi. Awalnya, Laras merasa curiga. "Mengapa kau begitu baik padaku? Apa kau tidak takut pada rupaku?" tanyanya dengan nada sinis. Raka hanya tersenyum. "Bagiku, rupa tidak lebih penting dari hati. Kau mungkin melihat dirimu buruk, tapi aku melihat seseorang yang butuh teman." Kata-kata itu menggetarkan hati Laras. Tidak ada seorang pun yang pernah berkata seperti itu padanya. Hari demi hari, mereka semakin sering bertemu. Raka selalu membawa cerita lucu atau makanan kecil untuk Laras,
membuatnya merasa dihargai. Meski Laras masih menyimpan jarak, ia mulai percaya bahwa ada seseorang yang melihatnya lebih dari sekadar penampilannya. Seiring waktu, hubungan Laras dan Raka berubah dari sekadar teman menjadi sesuatu yang lebih dalam. Laras mulai merasa nyaman berada di sekitar Raka. Bahkan ia bisa tertawa lepas ketika bersama pemuda itu. Namun, di balik kebahagiaan kecil ini, Laras menyimpan ketakutan. Ia takut jika Raka mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya, pemuda itu akan menjauh seperti orang lain. Di sisi lain, Raka juga mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Laras bukan lagi sekadar rasa simpati. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali melihat senyum Laras. "Laras, kau tahu? Aku merasa beruntung bertemu denganmu," kata Raka suatu hari. Laras tersentak mendengar kata-kata itu. Ia tidak percaya bahwa ada seseorang yang bisa merasa beruntung karena kehadirannya. Namun, ia memilih untuk tidak menunjukkan emosinya. Di dalam hatinya, ia mulai berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta tulus Raka bisa menjadi jawaban atas doa-doanya. Pada suatu malam yang tenang, Laras duduk di tepi sungai kecil yang mengalir di dekat hutan. Bulan purnama bersinar terang, memantulkan cahayanya di permukaan air. Di tempat itu, Laras mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. "Ya Allah," bisiknya dengan suara bergetar. "Jika cinta Raka ini tulus, jika ia benar-benar mencintaiku apa adanya, tolong hapuskan kutukan ini. Aku lelah hidup dengan rasa malu dan penolakan. Aku ingin bebas, ingin bahagia." Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi pipinya yang dingin terkena angin malam. Ia merasa ini adalah titik terendah dalam hidupnya, tetapi juga momen di mana ia berani berharap pada sesuatu yang lebih besar. Laras merasa bahwa hanya kekuatan ilahi yang mampu mengubah hidupnya. Dalam keheningan malam, ia merasa seolah-olah beban di hatinya sedikit demi sedikit terangkat. Ia tidak tahu apakah doanya akan dijawab, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sendirian. Pagi itu terasa berbeda. Sinar matahari menembus celah pepohonan, menyelimuti hutan dengan cahaya keemasan. Laras terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Ada kehangatan yang tidak biasa menyelimuti tubuhnya. Ia duduk di tepi sungai, merasakan angin sepau-sepau yang membawa aroma segar embun pagi. Ketika Laras menunduk untuk mencuci muka, bayangan dirinya di permukaan air membuatnya tertegun. Ia mengucek matanya, memastikan apa yang dilihatnya bukan mimpi. Wajah yang selama ini ia benci kini terlihat berbeda. Bekas luka yang dulu menghiasi pipinya telah menghilang, dan fitur wajahnya yang dulu dianggap tidak simetris kini berubah menjadi proporsional. Laras tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ya Allah, apakah ini nyata?" bisiknya sambil menyentuh wajahnya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia merasakan keajaiban itu dengan penuh rasa syukur, namun juga kebingungan. Apa ini karena cinta Raka? Apakah ketulusan hatinya mampu mengubah takdirku? Pikirnya sambil terus memandangi pantulan dirinya yang kini tak lagi buruk rupa. Ketika Raka datang untuk menemui Laras seperti biasanya, ia hampir tidak mengenali wanita yang berdiri di depannya. Laras terlihat begitu berbeda, cantik, anggun, dan bercahaya. Raka tertegun, tidak tahu harus berkata apa. "Laras, apa itu benar kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Laras mengangguk, matanya basah oleh air mata. "Ini aku, Raka. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi kutukan yang selama ini membebaniku tampaknya telah terhapus." Raka mendekat, menatap wajah Laras dengan penuh kehangatan. "Apakah ini berarti doamu telah dijawab?" tanya Raka. Laras tersenyum kecil. "Mungkin ini juga karena ketulusan hatimu, Raka. Kau mencintaiku ketika dunia membenciku. Mungkin itulah yang menghapus kutukan ini." Mendengar itu, Raka tersenyum, meski ia merasa aneh mendengar kata kutukan. Ia tidak tahu tentang masa lalu Laras atau asal-usul penderitaannya,
Tetapi ia tahu satu hal, perasaan cintanya pada Laras tidak pernah berubah, apapun yang terjadi. Setelah beberapa saat, Laras tahu bahwa ini saatnya untuk jujur kepada Raka. Ia tidak ingin menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Dengan suara pelan, ia mulai menceritakan semuanya. Raka, aku bukan siapa yang kau kira. Aku bukan hanya seorang wanita biasa yang tinggal di hutan ini, katanya sambil menunduk. Aku adalah anak tunggal dari seorang pengusaha kaya di kota. Ayahku, Pak Aditya, pernah mendapat kutukan dari seorang pengemis karena kesombongannya. Kutukan itu menjadi kenyataan ketika aku lahir dengan wajah yang buruk rupa. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak sekalipun menunjukkan tanda-tanda penolakan. Laras melanjutkan, aku memilih untuk pergi dari rumah, meninggalkan keluargaku, karena aku tidak tahan dengan pandangan dunia. Aku ingin mencari cara untuk menghapus kutukan itu sendiri. Laras mengangkat wajahnya, menatap mata Raka dengan penuh harap. Dan kini, aku merasa bahwa cinta tulusmu adalah jawaban atas semua doa dan usahaku. Raka tersenyum dan berkata dengan lembut, Laras, bagiku kau tetaplah dirimu. Apapun masa lalumu, aku mencintaimu. Dengan keajaiban yang kini terjadi pada dirinya, Laras merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk kembali ke rumah dan menghadapi keluarganya. Ia ingin menunjukkan kepada ayah dan ibunya bahwa kutukan yang selama ini menghantui mereka telah terhapus. Namun, ia tidak ingin pergi sendirian. Raka, maukah kau menemaniku pulang? Aku ingin memperkenalkanmu kepada keluargaku, pinta Laras dengan nada penuh harap. Raka sedikit terkejut, tetapi ia mengangguk tanpa ragu. Tentu saja, Laras. Aku akan mendukungmu apapun yang terjadi. Laras merasa lega mendengar jawaban itu. Sebelum pergi, ia mengambil liontin yang selama ini ia simpan dengan hati-hati. Liontin itu adalah simbol kasih sayang ibunya, juga menjadi tanda bahwa ia adalah bagian dari keluarga tersebut. Dengan langkah penuh keyakinan, Laras dan Raka meninggalkan hutan kecil itu, menuju kota yang telah lama ditinggalkan Laras. Ketika Laras tiba di depan rumah besar keluarganya, ia merasa gugup. Rumah itu masih terlihat sama seperti ketika ia meninggalkannya bertahun-tahun lalu. Megah, tetapi terasa dingin dan sepi. Ia mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar. Seorang pelayan membukakan pintu, dan matanya melebar melihat Laras. Nona Laras, benarkah ini Anda? Tanyanya dengan nada terkejut. Laras hanya tersenyum dan mengangguk. Tak lama kemudian, Ibu Laras muncul di ruang depan. Begitu melihat putrinya, ia langsung menangis. Laras, anakku, kau kembali, katanya sambil memeluk Laras erat. Laras menunjukkan liontin yang ia bawa sebagai bukti bahwa ia adalah putri mereka. Ini aku, Bu. Aku kembali. Dan kutukan itu sudah berakhir, katanya sambil tersenyum. Ayah Laras, yang mendengar keributan itu, datang dengan raut. Wajah bingung. Ketika ia melihat putrinya, ia terdiam. Air mata jatuh dari matanya. Laras, maafkan ayah, katanya dengan suara berat. Laras memeluk ayahnya erat, melepaskan semua beban yang selama ini ia rasakan. Hari itu menjadi awal baru bagi keluarga mereka. Sebuah momen penyembuhan setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kutukan. Hari itu menjadi momen penting bagi Laras dan Raka. Setelah momen haru dengan keluarganya, Laras memperkenalkan Raka sebagai orang yang telah mengubah hidupnya. Ibu, ayah, ini Raka. Dialah yang telah menolongku selama ini, yang dengan ketulusan hatinya membantu menghapus kutukan kita, kata Laras dengan penuh kebanggaan. Raka, yang merasa sedikit gugup, menundukkan kepala sambil berkata, "Salam hormat, Pak, Bu. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar." Ayah Laras, Pak Aditya, mengamati pemuda sederhana di hadapannya dengan rasa heran dan kagum. "Kau yang mencintai anakku tanpa memandang rupanya?" tanyanya dengan nada serius. Raka mengangguk. "Bagi saya,
Wajah bukanlah segalanya. Laras memiliki hati yang indah. Itulah yang membuat saya mencintainya. Jawaban itu membuat Pak Aditya terdiam sejenak. Ia merasa bahwa pemuda ini adalah sosok yang luar biasa. Seseorang yang tidak terjebak oleh penampilan. Ibu Laras, dengan mata yang masih basah, menggenggam tangan Raka. "Terima kasih telah menjaga anak kami. Kami berhutang budi padamu," katanya. Laras merasa lega melihat keluarganya menerima Raka dengan tangan terbuka. Pertemuan ini juga menjadi momen refleksi bagi Pak Aditya. Ia menyadari bahwa kesombongannya di masa lalu telah membawa penderitaan besar bagi keluarganya, terutama Laras. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan suasana rumah menjadi tenang, Pak Aditya duduk bersama Raka di ruang tamu. "Raka, aku ingin berbicara jujur," katanya dengan suara berat. "Kesombonganku di masa lalu telah membuat hidup Laras menjadi sangat sulit. Aku merasa bersalah setiap hari, tapi aku tidak tahu bagaimana cara menebusnya." Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Pak, saya rasa cara terbaik untuk menebus dosa adalah dengan menjadi lebih baik ke depannya. Laras tidak membutuhkan penyesalan, dia membutuhkan kasih sayang dan dukungan dari ayahnya." Kata-kata itu menyentuh hati Pak Aditya. Ia merasa bahwa pemuda sederhana ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. "Kau benar, Raka. Mulai sekarang, aku berjanji akan menjadi ayah yang lebih baik untuk Laras dan orang yang lebih rendah hati dalam hidupku," katanya dengan tulus. Malam itu, beban yang selama ini menghantui Pak Aditya terasa sedikit terangkat. Beberapa bulan setelah momen bahagia tersebut, Laras dan Raka memutuskan untuk menikah. Meskipun keluarga Laras memiliki kekayaan melimpah, pasangan itu sepakat untuk mengadakan acara pernikahan yang sederhana, sesuai dengan kehidupan Raka yang bersahaja. Laras berkata kepada orang tuanya, "Saya ingin pernikahan yang sederhana, Ayah, Ibu. Kebahagiaan kami tidak diukur dari kemewahan, tetapi dari cinta dan kebersamaan." Ibu Laras awalnya terkejut mendengar permintaan itu, tetapi akhirnya ia setuju. "Jika itu yang membuatmu bahagia, kami akan mendukung," katanya sambil tersenyum. Persiapan pernikahan dimulai dengan melibatkan warga desa tempat Raka tinggal. Semua orang di desa ikut membantu, mulai dari memasak, mendekorasi, hingga membuat pakaian pernikahan. Hari itu menjadi hari yang meriah bagi seluruh desa, bukan hanya bagi Laras dan Raka. Warga desa merasa bangga karena salah satu dari mereka akan menikahi seorang wanita luar biasa seperti Laras, yang kini telah menjadi bagian dari komunitas mereka. Hari pernikahan tiba. Desa yang biasanya sepi berubah menjadi penuh warna dengan dekorasi bunga-bunga sederhana dan pita-pita yang menghiasi jalan. Raka, dengan pakaian tradisional yang sederhana tetapi rapi, berdiri dengan wajah penuh senyuman di tengah kerumunan tamu. Di sisi lain, Laras, yang kini telah menjadi wanita cantik dan anggun, berjalan pelan menuju altar dengan didampingi oleh ayahnya. Ketika Laras sampai di samping Raka, ia memandang pemuda itu dengan mata yang penuh cinta. "Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku," bisik Laras. Raka hanya tersenyum dan menggenggam tangannya dengan erat. Pernikahan itu dihadiri oleh keluarga Laras, warga desa, dan bahkan beberapa teman lama Laras yang datang dari kota. Semua orang merasa tersentuh melihat cinta tulus antara dua insan yang berbeda latar belakang tetapi saling melengkapi. Acara itu berlangsung dengan penuh kebahagiaan dan tawa, menandai awal baru dalam hidup mereka. Setelah pernikahan, Laras dan Raka memutuskan untuk tetap tinggal di desa. Mereka membangun rumah kecil yang nyaman di dekat sawah, tempat mereka bisa hidup sederhana tetapi bahagia. Laras menggunakan sebagian hartanya untuk membantu warga desa, membangun sekolah kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan bagi para pemuda di sana. Sementara itu, Raka terus bekerja sebagai petani, tetapi kini ia melakukannya dengan penuh semangat, mengetahui bahwa ia memiliki seorang istri yang mencintainya tanpa syarat. Hubungan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik di desa maupun di kota. Bahkan,
Pak Aditya dan istrinya sering datang ke desa untuk menghabiskan waktu bersama Laras dan Raka. Kau telah mengajarkan kami arti cinta yang sebenarnya, Laras, kata ibunya suatu hari. Laras hanya tersenyum, merasa bahwa semua penderitaan di masa lalu kini terbayar dengan kebahagiaan yang ia miliki. Akhirnya, Laras dan Raka hidup bahagia selamanya, membuktikan bahwa cinta tulus dapat mengatasi segala rintangan dan membawa keajaiban dalam hidup. Bagaimana teman-teman? Kisah ini sungguh menyentuh hati, bukan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.